Iya, Saya diperbesar Bapak. perkecil dulu. Diperbesar Bapak. Iya. Ini tertutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak ya? Jelas. Iya, jelas. Karena Iya, jelas ya. Karena hujan nih Pak, salah ini cuaca. Di sini saya punya sebenarnya LK 1.3 saya itu memuat 4 masalah, tapi berhubung kemarin kita diberi masukan tambahi masalah yang belum ada, jadi saya masukkan kembali masalah-masalah yang belum dimasukkan pada 1.3 sehingga terdapat 6 masalah Pak. Yang pertama masalahnya motivasi belajar peserta didik yang rendah. Akar penyebab masalahnya metode ceramah lebih banyak digunakan dalam pembelajaran. Masalah kedua peserta didik nih Pak ya. Peserta didik belum memahami cara menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Akar penyebab masalahnya peserta didik belum terlibat dalam proses menemukan kalimat utama. Masalah ketiga, peserta didik belum memahami penjumlahan pecahan. Akarnya, kurangnya penggunaan media benda-benda manipulatif untuk mengkonkretkan konsep penjumlahan pecahan. Yang keempat, peserta didik belum mampu mengerjakan asesmen berbasis HOT. Akarnya, pembelajaran belum berorientasi HOT. Yang kelima, belum optimalnya penggunaan model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Akarnya, guru kurang memahami sintak model pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran IPA belum bermakna. Akarnya pembelajaran belum berbasis proyek. Itu Pak. Iya. Jadi ada 6 permasalahan Bapak ya. Kita diminta memilih 4. 4 aja cukup Bapak ya. Nanti 4 itu akan kita buat menjadi 4 RPP. 4 kerangka pembelajaran. Nah, kalau kita lihat motivasi belajar peserta didik rendah, ini karena gurunya lebih suka menggunakan metode ceramah. Ini sepertinya masalahnya umum Bapak ya. Metode ceramah itu sudah sudah tertinggal ya di dalam penggunaannya, maka harusnya guru menggunakan metode-metode yang lebih aktif. Nah, saya kira karena ini metode itu nanti masuknya di dalam model Bapak. Jadi dalam penggunaan model, dalam penggunaan pendekatan nanti akan muncul ya. Jadi masalah dari punya Bapak ini yang 6 itu, kalau saya menyarankan Bapak ya, yang lebih mengarah kepada muatan pelajaran, jadi belum memahami cara menemukan kalimat di bahasa Indonesia ya. Ini ke muatan pelajaran. Peserta didik belum memahami penjumlahan, ini pakai media, ini matematika. Kemudian peserta didik belum mengerjakan asesmen berbasis HOT. Ini berarti pembelajaran HOT ya. Nah, pembelajaran HOT-nya itu biasanya untuk semua muatan pelajaran bisa. Belum optimalnya penggunaan model ya. Tapi kita di sini menggunakan model nanti ya. Nah, ini model pembelajaran inovatif itu banyak Pak. Jadi kita nanti bisa memilih model pembelajaran inovatif itu. Memang kita disarankan di time span tadi ada yang dibagikan itu sintak modelnya adalah PBL dan PJBL. Nah ini bisa nomor 5 ini bisa. Nomor 5 itu penggunaan model inovatif, tetapi ini belum mengarah ke muatan pelajaran secara khusus. Tapi kalau yang ke-6 sudah mengarah ke muatan pembelajaran IPA.
pembelajaran belum bermakna, lalu di akar permasalahannya karena belum menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek. Di 1, 2, 3, 4. Ya, saya kira ini bisa di apa namanya nanti Pak dipecahkan ya Pak ya, permasalahan itu, akar masalah seperti ini. Cuma kalimatnya disempurnakan nanti. Oke, Pak. Ya, misalnya peserta didik belum terlibat dalam proses menemukan kalimatnya, akar masalahnya ya. Berarti di sini masalahnya sumbernya dari murid. Kalau kurangnya penggunaan media benda manipulatif untuk mengkonkretkan pembelajaran, berarti sumbernya guru. Pembelajaran belum berorientasi hot, berarti guru juga. Pembelajaran belum berbasis proyek, berarti guru juga. Jadi sumber masalahnya itu bisa dari guru, bisa dari murid, bisa dari media. Ya. Kalau kurangnya penggunaan media itu, ya guru tidak menggunakan media. Jadi memang asalnya guru, tetapi pada akhirnya medialah yang tidak digunakan. Nah, jadi kita pilih 4 saja nanti Pak ya, Bapak tentu dia masalah terpilih yang akan diselesaikan itu cukup 4 saja. Berarti kalau ada yang seperti ini tadi, motivasi tadi, itu nanti bisa saja sekaligus Bapak masalah itu diselesaikan juga di dalam pembelajaran. Jadi misalnya ketika nanti Bapak menggunakan model project, berarti otomatis motivasi mereka akan menjadi baik ya, karena pembelajarannya tidak lagi menggunakan ceramah, tetapi menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi nomor 1 itu bisa digabung ke nomor 6 dalam penyelesaiannya. Nanti bisa digabung dalam penyelesaian. Jadi yang tadinya metodenya ceramah, di sini nanti metodenya sudah ada diskusi, ada kerja kelompok di sini. Jadi tidak menggunakan ceramah lagi. Sehingga nomor 1 itu bisa terselesaikan di nomor 6. Yang guru belum optimal menggunakan model pembelajaran inovatif. Nah, jadi kalau model proyek itu termasuk model pembelajaran inovatif. Ya, ini salah satu. Sebenarnya model pembelajaran inovatif itu banyak. Ya, STEAM juga termasuk pembelajaran inovatif. Apa sudah ada modul pedagogi, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Modul ada ya, Pak ya? Ada, Pak. Waktu kita belajar mandiri itu kan ada banyak model-model pembelajaran yang tergolong model pembelajaran inovatif. Ya. Ya. Project dan PJBL, PBL dan PJBL itu masuk di dalamnya. Tapi ada lagi yang lain ya, ada STEAM juga, ada pembelajaran berbasis neurosis juga, ya banyak sekali. Dan ada pembelajaran TIK juga yang Bapak mungkin pernah pelajari. Jadi menurut saya yang nomor 5 itu guru kurang memahami model pembelajaran karena penyebab misalnya. Kan nanti kurang memahami sintak pembelajaran. Jadi kalau nanti mau diperbaiki, maka sintaknya itu nanti adalah sintak pembelajaran yang model project ini. Jadi model project itu sintaknya dipelajari, sekaligus juga untuk meningkatkan motivasinya, dan penggunaan metode-metode belajar aktif. Jadi nomor 5, nomor 1 itu bisa melebur dalam pemecahan masalahnya dan di nomor 6. Jadi 3, 4 saja cukup. Jadi RPP yang keempat nanti itu
meningkatkan motivasi, kemudian memperbaiki pembelajaran IPA supaya lebih bermakna, kemudian mengembang dengan cara memperbaiki model dan metode. Jadi ini metode masuk sini, model masuk sini. Caranya adalah dengan memahami langkah-langkah model. Model yang inovatif adalah salah satu di antaranya adalah model project. Sekira demikian Bapak untuk Bapak. Siap, terima kasih banyak Pak. Berarti ini Iya. sarannya, terima kasih Pak. Berarti penggunaan redaksi kalimatnya Pak diperbaiki ya. Iya, ada pertanyaan? Cukup Pak. Iya, bisa dilebur masalahnya nanti, masalah yang dipilih tadi. Memang masalahnya minimal 4 karena kita akan buat 4 RPT. Tapi kalau lebih dari 4, itu bisa kita pilih, yang tidak sesuai bisa kita tinggal, tetapi kalau bisa dipadukan, maka penyelesaian masalah itu bisa dipadukan dalam satu perangkat pembelajaran. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya. Izin stop Ada share. pertanyaan? Cukup Pak. Paling saya kalau mau tanya, boleh nggak nanti ini kan saya per materi ya Pak, ini kan bahasa Indonesia sama matematika. Boleh nggak saya masalahnya itu saya tulis per mata pelajaran seperti IPA saja? Karena kan terus terang saja saya kan cuma ngajar kelas 5, jadi tahunya materi itu cuma di kelas 5. Kalau nanti disuruh kelas rendah, mungkin materi seperti ini bisa terlewat, pecahan ini bisa kelewatan Pak. Boleh nggak Pak diganti? Jadi Petridik masalahnya jadi seperti tulisan ini aja per mata pelajaran. Di SD itu Bapak, pembelajarannya tematik Pak. Jadi tidak bisa kita ngajar IPA saja tematik. Jadi ada tema yang dijabarkan satu semester itu biasanya 4 tema atau 3 tema. Kemudian setiap tema itu dijabarkan menjadi 4 subtema. Nah, satu tema itu rata-rata 1 bulan. Kemudian satu subtema itu untuk 1 minggu. Satu subtema itu terdiri dari 6 pembelajaran. Satu pembelajaran itu untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Nah, 1 hari itu terdiri dari 2 atau 3, bahkan ada yang 4 muatan. Nah, kita bikin RPP perangkatnya nanti untuk 1 pembelajaran. Berarti di dalamnya harus ada lebih dari 1 muatan pelajaran. Jadi kalau ngajarnya IPA saja, itu belum tematik kita. Ya, seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tematik. Kecuali agama, olahraga, dan matematika di kelas tinggi. Sebenarnya olahraga itu juga masuk di dalam tematik, tetapi karena ada guru olahraga, maka kita serahkan kepada beliau untuk merancang, melaksanakan, dan menilai. Sebenarnya masuk di dalam tematik juga, tapi mereka juga ada latihan PPG-nya. Kemudian kalau agama, itu tidak boleh diampu atau diajar oleh guru kelas, meskipun guru kelasnya ustadz, tetap harus diserahkan pada guru agama. Di pembelajaran agama harus diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan muridnya. Ya, kalau muridnya agamanya mayoritas Islam, maka guru agamanya guru agama Islam. Kalau Nasrani, maka guru agamanya guru agama Nasrani. Bagaimana kalau ada 1 orang murid yang bukan beragama Islam, sementara guru agamanya yang ada guru agama Islam? Maka murid itu dititipkan di tempat peribadatan dia yang sesuai agamanya. Jadi begitu ya Pak ya, untuk pembelajaran di SD. Nah, kalau yang di kelas tinggi, baru matematika itu berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Itu di kelas 4, 5, dan 6. Itu untuk kurikulum 2013. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka, nanti IPA dan EPS itu menjadi 1, Pak. Namanya IPAS.
Jadi ilmu pengetahuan, alam, dan sosial. Nah, itu perubahannya. Tapi kita karena masih di sekolah kita masih ke-13, maka kita gunakan tematik. Baik, Bapak. Jadi tidak bisa, Pak, kalau cuma IPA saja, Pak, ya. Oh, siap, Pak. Iya. Jadi di dalam RTP Bapak nanti harus melihat jaring-jaring pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran itu ada jaring-jaring pembelajarannya, Pak. Nah, di dalam jaring-jaring pembelajaran itu minimal ada 2 muatan. Kemudian di setiap muatan itu minimal ada 2 KD, yaitu KD 3 dan KD 4. 3 titik-titik, 4 titik-titik. Ya, saya. Jadi kalau kita nanti mengambil satu tema, lalu kita ambil satu subtema, itu ditulis di identitas RPP. Kemudian nanti kita tulis juga pembelajaran misalkan ke 1. Ada 3 muatan misalnya. Nah, setiap muatan itu ada 2 KD. Nah, berarti hari itu kita membuat pembelajaran ada 6 KD. KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, 6 itu nanti akan dijabarkan menjadi EPK. 1 KD minimal 1 EPK. Akan lebih bagus kalau nanti EPK-nya itu ada yang mencapai, untuk KD 3-nya mencapai level code, ya. Itu C4, C5, atau C6. Baik, Bapak, saya kira begitu. Ya. Tambahan penjelasan saya tentang permasalahan yang akan Bapak pilih harus memperhatikan pembelajaran di sekolah. Terima kasih banyak, Pak. Izin stop share. Berikutnya, silakan. Berikutnya Ibu Anita. Silakan, Bu. Izin share screen. Ya, silakan Ibu. Diperbesar itu tayangannya. Ya. Sudah cukup, Pak. Terlalu besar. Iya, ya cukup. Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, maksudnya nanti akan kita perbaiki, masalah itu akan kita atasi di dalam pembelajaran nanti. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anita Putri. Saya akan mempresentasikan hasil dari LK 1.4 saya. Ada 6 masalah yang terpilih sebelumnya yang mau diselesaikan. Yang pertama adalah motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA masih rendah. Akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran monoton dan belum menggunakan model inovatif. Kemudian, yang kedua, peserta didik belum memahami konsep pembagian. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum menggunakan media konkret. Masalah yang ketiga, peserta didik sulit menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Akar penyebab masalahnya adalah guru belum mengajak siswa untuk membahas setiap kalimat pada paragraf dan belum memanfaatkan media penunjang. Kemudian masalah yang keempat, peserta didik sulit mengerjakan soal-soal berbasis HOTS. Akar penyebab masalahnya, guru belum memancing siswa untuk berpikir kritis. Masalah yang kelima, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi.
Akar penyebab masalahnya, guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang keenam, guru belum optimal menggunakan media dan alat yang berbasis TIK. Akar penyebab masalahnya adalah terbatasnya ketersediaan media dan alat berbasis TIK yang ada di sekolah. Ada 6 masalah, Pak. Iya. Sudah Ibu? Iya, Pak, ada 6 masalah. Ada 6 masalah ya. Ya, bentar ya. Ya. Kalau kita lihat masalahnya masalah motivasi, kemudian masalah materi yang masih sulit dipahami ya, atau boleh juga masalah miskonsepsi ya, masalah materi yang belum dipahami, kemudian ini juga masalah yang ketiga juga masalah materi ya, karena sulit memahami, sulit menentukan ide pokok, berarti itu juga materi. Kemudian yang keempat, sulit mengerjakan soal, ini berarti asesmen di dalam permasalahan kemarin ya. Yang kelima, masalah model pembelajaran inovatif, dan yang keenam masalah media. Jadi keenam-enamnya itu memang sudah teridentifikasi masalah yang sering muncul di dalam pembelajaran. Nah, sekarang dari 6 itu mana yang akan kita pilih untuk diselesaikan di dalam pembelajaran nanti. Karena kita itu nanti membuat RPP-nya ada 4, ya, perangkat pembelajarannya ada 4, dan kita praktek mengajarnya ada 4 kali, maka nanti permasalahan itu akan kita kita tentukan 4 permasalahan utama ya, 4 masalah utama. Tapi 4 masalah utama itu diselesaikan dalam 4 kali kegiatan. Jadi boleh saja satu masalah kalau diselesaikan, 2 masalah kalau diselesaikan dalam satu kegiatan bisa, seperti yang tadi kita rangkum tadi, maka itu bisa kita lakukan. Catatan itu memiliki kesamaan. Kalau yang kedua, ini tentang konsep pembagian kan adanya pada muatan matematika. Sedangkan ada konsep ide pokok pada muatan bahasa Indonesia. Ya, jadi ini tidak bisa disatukan kecuali masalahnya itu sama pada satu pembelajaran yang di dalamnya itu ada muatan bahasa Indonesia dan ada matematikanya. Di kelas rendah, kalau kelas tinggi tidak ada. Karena kelas tinggi itu matematika berdiri sendiri, jadi tidak ada yang masuk dalam tematik. Jadi ini kalau di kelas rendah. Ini kelas berapa, Bu? Nomor 2 dan nomor 3 ini? Di kelas 5, Pak. Oh, di kelas 5, berarti berdiri sendiri-sendiri. Tidak mungkin bergabung dalam satu pembelajaran. Ya, karena matematika menjadi mata pelajaran di kelas 5. Baik. Nah, jadi ini sudah nomor 2, nomor 3 itu sudah ada 2 FPP kalau mau diselesaikan. Tapi saran saya begini, masalah yang akan Ibu pilih itu adalah masalahnya yang menarik dulu pertama. Yang kedua, memang masalah itu penting untuk diatasi, ya. Masalah itu penting untuk diatasi. Nah, masalah misalnya banyak, kalau cuma satu aja jangan ya, banyak siswa di dalam kelas belum mampu menentukan ide pokok. Nah, kalau banyak yang belum mampu, itu berarti penting untuk diperbaiki. Tapi kalau cuma 1-2 orang dari 30 orang, nah itu remedial saja. Tidak perlu diperbaiki dengan sebuah pembelajaran tersendiri. Ya. Nah, harapan kita memang kemarin masalah-masalah yang diungkap ini adalah masalah-masalah yang sifatnya itu
menimpa banyak siswa, atau dengan kata lain masalah itu bersifat klasikal. Nah, hampir sekelasan siswa itu tidak bisa menentukan ide pokok misalnya. Nah, berarti itu harus diperbaiki. Cari akar masalahnya kenapa. Oh, ternyata pada saat pembelajaran itu guru tidak melibatkan siswa dalam menganalisis wacana untuk mencari ide pokok. Guru sendiri yang menganalisisnya. Sehingga ketika murid disuruh mencari ide pokoknya, murid tidak bisa atau siswa kita tidak bisa menemukannya. Nah, itu boleh kalau begitu ya. Tapi kalau hanya 1-2 orang saja yang belum berhasil, nah itu berarti belum begitu penting, karena 1-2 orang itu bukan berarti kita abaikan. Mereka tetap kita bimbing, tapi melalui kegiatan remedial. Nah, yang mau kita pilih yang 4 ini Bu, bukan untuk remedial, tapi untuk pembelajaran 1 hari. Tetapi karena kita praktek itu waktunya terbatas, jadi RPP-nya kita susun yang mestinya untuk dilaksanakan 1 hari, tapi nanti kita laksanakan 2-3 jam pelajaran saja. Ya, 2-3 jam pelajaran saja. Maksimal 3 jam. Minimal 2 jam. 1 jam di SD itu adalah 35 menit. Baik kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, itu sekarang 35 menit. Ya, Bapak Ibu disesuaikan. Kalau ada sekolahnya yang masih kelas 1 30 menit, sekarang dirubah menjadi 35 menit. Adakah di antara Bapak Ibu sekolahnya yang masih 30 menit di kelas 1, kelas 2? Nah, baik Bapak Ibu, jadi itu ketentuan yang harus kita ikuti ya nanti di dalam praktek mengajar. Jadi RPP-nya kita buat 4 itu, nanti RPP itu akan kita latihkan secara peer teaching dulu. Besok kita sudah memulai penyusunan perangkat pembelajaran itu. Nah, kemudian nanti sesudah bagus diperbaiki, baru dipraktekkan di kelas dalam situasi real. Tapi sebelum praktek di kelas, nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan penguji sebanyak 2 orang dulu yang namanya uji komprehensif. Untuk menanyakan perangkat-perangkat yang kita buat besok. Jadi kalau sudah menguasai perangkatnya, menguasai permasalahannya, barulah nanti boleh praktek mengajar. Nah, permasalahan itu harus dikuasai Bu ya. Karena nanti untuk mengatasi sebuah masalah itu harus dikuasai. Nah, kalau kita lihat apakah sudah sesuai, nah itu ya, antara masalah yang Bapak Ibu pilih dengan akar penyebab masalahnya, Bapak Ibu bisa analisis ya satu persatu. Ini yang tadi ada motivasi. Ini juga ada motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA masih rendah. Ya, tapi nanti Ibu harus mencari muatan pembelajaran, mencari tema, subtema, dan pembelajaran yang ada muatan pelajaran. Tapi kalau IPA sendiri kan sebenarnya terlalu umum, Ibu. Pembelajaran IPA itu tidak semuanya menyebabkan siswa itu motivasinya rendah, tapi IPA itu banyak. Ya, materinya. Kalau mengarah ke materi, tetapi kalau kita mengarah ke materi, mungkin nanti akan kesulitan juga menentukan waktunya. Ya. Nah, lalu penyebabnya, akar masalahnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu belum menggunakan model yang inovatif. Belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Sehingga pembelajaran menjadi monoton. Nah, ini harus kalau mau diperbaiki, ini harus memilih Bu, model pembelajaran yang inovatif itu banyak. Ibu lihat di modul pedagogik, udah Bu, udah pernah dibacakan kemarin kan? Jadi di situ banyak sekali model-model pembelajaran inovatif.
Tetapi kita untuk PPG itu, Ibu, ya, di dalam time itu sepertinya sudah merujuk kepada model PBL dan PJBL. Nah, nanti kita apa namanya, kita kompromikan lagi nanti dengan ketua PPG kita. Apakah nanti kita bisa menggunakan model selain PBL dan PJBL. Kalau di time span-nya itu memang yang dibagikan itu modelnya adalah PBL dan PJBL. Padahal model pembelajaran inovatif itu kan banyak. Saya tadi coba buka-buka lagi model pembelajaran inovatif itu ternyata banyak sekali. Ya. Modul berapa Bapak pembelajaran inovatif itu? Saya buka modul 2 ya, modul 2 itu apakah itu membahas tentang pembelajaran inovatif atau bukan ya? Bentar ya, saya lihat judulnya dulu. Nah, saya tidak hafal modulnya ada 4 pedagogik itu. Nah, modul 2 itu peran guru dalam pembelajaran abad 21. Yang pembelajaran abad 21. Kemudian modul 3-nya karena terlalu banyak saya buka. Modul 3-nya pembelajaran inovatif. Jadi modul 3 pembelajaran inovatif, kemudian modul 4 perancangan pembelajaran inovatif. Jadi nanti bagaimana merancang pembelajaran yang inovatif itu ada di modul 4. Ya. Nah, ini nanti kalau mau menggunakan tadi model pembelajaran, jangan model yang inovatif, model pembelajaran inovatif. Jadi pembelajaran monoton dan belum menggunakan model, maksudnya itu model pembelajaran inovatif ya, ya boleh saja. Kalimatnya itu nanti bisa diperbaiki, belum menggunakan model pembelajaran ya. Model pembelajaran ya. Nah, nanti ini bisa Ibu lihat modul 3. Jadi di modul 3 itu model pembelajaran inovatif itu banyak. Antara lain PBL dan PJBL tadi. Peserta didik kita belum memahami konsep pembagian. Guru belum menggunakan media konkret. Nah, jadi untuk konsep pembagian itu kan numerasi ya, numerasi. Jadi istilah numerasi itu dan literasi, numerasi itu berarti kemampuan menganalisis sesuatu dengan angka, yaitu numerasi. Jadi di sini kemampuan numerasi itu kita harapkan sampai kepada kemampuan analisis. Nah, karena numerasi itu analisis menggunakan angka cukup sulit, maka dibantu dengan bisa dilakukan dengan menggunakan media. Nah, jadi kalau guru belum menggunakan media pembelajaran atau media konkret, maka siswa kita akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Ini kelas berapa, Bu? Diulang lagi, saya lupa. Kelas 5. Kelas 5 tadi ya. Nah, jadi cocok itu ya di kelas 5 itu ada matematika. Nah, itu bisa berdiri sendiri, Bu. Jadi untuk matematika di kelas 5, ini pada poin nomor 2 bisa 1 mata pelajaran nanti. Jadi mata pelajarannya matematika, kemudian media konkretnya itu harus jelas Ibu. Nanti Ibu di identitas perangkat pembelajaran nanti harus jelas. Jadi mata pelajaran matematika, pokok bahasannya apa ditulis, sub pokok bahasannya apa itu ditulis. Nah, nanti pokok bahasan atau sub pokok bahasan itulah yang nanti akan kita perbaiki dengan menggunakan media benda konkret.
Nah, kalau sudah ditulis jelas itu harus diperjelas juga di dalamnya nanti media pembelajaran konkret itu medianya seperti apa. Ini kan masih umum medianya. Ya, media pembelajaran konkret itu kan banyak. Jadi nanti disesuaikan dengan pokok bahasannya. Pokok bahasannya apa, medianya apa, itu harus ditulis spesifik. Jangan seperti ini lagi, ini masih umum. Tetapi kalau dilihat dari kesesuaiannya, ya sesuai saja. Tetapi kalau nanti media pembelajaran konkretnya itu ditulis beda, bisa jadi tidak sesuai lagi. Ya. Jadi nanti tolong supaya sesuai, ketika Ibu membuat perangkat pembelajaran nanti antara pokok bahasan dan medianya harus sinkron, ya harus sinkron. Baik. Untuk yang keempat, studi dik. Oh, yang ketiga ya. Yang ketiga menentukan ide pokok itu pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dia mau tidak mau nanti disajikan dalam sebuah pembelajaran di bawah subtema dan tema. Nah, kalau menentukan ide pokok ini bahasa Indonesia, ini kategori masalahnya itu masuk pada bagian literasi. Jadi literasi itu sebenarnya bukan hanya kemampuan membaca saja, bukan hanya terkait minat baca saja, tapi membaca dengan pemahaman dan kemampuan menganalisis masalah menggunakan bahasa. Nah, jadi kalau memoderasi, menganalisis masalah menggunakan, memecahkan atau menganalisis masalah menggunakan angka, tapi kalau literasi menggunakan bahasa. Jadi ini masuknya Ibu kalau di dalam identifikasi masalah yang kita pelajari kemarin, ini masuk pada yang ketiga, ini masuk kepada literasi. Ya, masuknya di literasi. Nah, sekarang kita lihat apakah akar masalahnya sudah sesuai. Kalau anak itu mengalami kesulitan untuk menentukan ide pokok, permasalahannya apa penyebab utamanya. Guru belum mengajak siswa untuk membahas setiap kalimat pada paragraf dan belum memanfaatkan media penunjang. Jadi ada dua akar masalah. Belum melibatkan siswa dan belum menggunakan media penunjang. Nah, ini juga harus dipertegas, Bu. Media penunjang yang dimaksud itu seperti apa? Jadi akar masalah itu harus betul-betul jelas gitu ya, harus betul-betul spesifik dan jelas. Nah, kalau yang penunjang itu kan banyak. Jadi kalau cuma ditulis penunjang saja masih belum jelas, masih belum spesifik. Nanti diperjelas lagi ya Bu ya. Misalkan diperjelas lagi nomor 3. Nomor 4, studi dik sulit mengerjakan soal-soal hot. Ya, seperti yang saya utarakan beberapa waktu yang lalu, memang soal-soal hot itu umumnya sulit karena dia ada kemampuan menganalisis, menalar ke atas, ya. Jadi bukan hanya kemampuan memahami atau menerapkan, apalagi mengingat saja itu tidak seperti itu soal-soal hot, ya. Jadi kalau kita lihat tabel yang terkait dengan hot itu baik dimensi pengetahuan maupun dimensi kognitifnya sudah tinggi semuanya. Dimensi kognitifnya itu mulai dari C4, C5, dan C6. Sedangkan dimensi pengetahuannya itu tidak lagi faktual. Dia minimal konseptual, tapi kebanyakan prosedural dan metakognitif. Ya, meskipun jadi dimensi pengetahuan itu ada 4 Bapak Ibu ya. Pertama faktual, ya fakta, ya. Yang kedua konseptual, ya materi yang terkait dengan konsep. Misalnya kalau IPA itu fotosintesis, nah itu konsep. Ya kemudian setelah itu prosedural. Nah, prosedural dan terakhir metakognitif. Itu dimensi pengetahuan. Nah, untuk hot itu dimensinya minimal itu mulai dari yang bagus tuh memang
metakognitif ya, tetapi sebenarnya sudah bisa juga dimulai dari konseptual ya, di dalam tabel itu kelihatan. Sedangkan untuk dimensi kognitifnya mulai dari analisis, evaluasi sampai mencipta atau mengkritik. Jadi karena itu wajar saja muridnya tidak bisa jawab karena soalnya sulit. Tetapi itu bisa diperbaiki kalau gurunya, ini memancing siswa untuk berpikir kritis. Kalau memancing saja belum dapat tuh, ya memancing berpikir kritis saja belum dapat. Tapi akar masalahnya itu harus lebih mengkhusus lagi. Kenapa gurunya tidak memancing siswanya berpikir kritis? Nah, karena pembelajarannya belum hot. Nah, jadi arahnya lebih dalam itu adalah di pembelajarannya. Jadi kalau guru belum melaksanakan pembelajaran berbasis hot, maka otomatis anaknya tidak bisa berpikir kritis. Kalau anak tidak bisa berpikir kritis, maka dia ketika menjawab soal-soal hot tidak akan bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Ya, jadi pembelajarannya yang dilaksanakan guru belum berbasis hot. Yang berbasis hot itu seperti apa? Ya, nanti kita jelaskan di pembuatan perangkat pembelajarannya. Mulai dari EPK, tujuan sampai kegiatan pembelajaran itu ada tata caranya supaya pembelajaran kita itu berbasis hot. Sampai kepada pemilihan model dan metode atau strategi pembelajarannya. Baik Ibu, ini lama kalau saya mau mengkomentari terlalu detail ya. Tapi maksud saya tidak harus terlalu banyak yang dijadikan sampel untuk dibahas gitu ya, tidak sekedar dibaca. Tapi nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat. Nah, nanti harapan saya sesudah ini yang ditampilkan berikutnya itu sebagian atau seluruhnya yang belum dimunculkan. Ini kan yang motivasi sudah, literasi sudah, numerasi sudah, hot sudah, barangkali ada masalah yang lain. Tadi model sudah. Nah, tapi tidak masalah, hanya akar masalahnya kalau berbeda gitu ya. Kalau masalah yang dipilih itu sama tidak masalah, tapi kita mau melihat akar masalahnya itu kalau berbeda. Ini kan punya Ibu berbeda akar masalahnya dengan yang tadi. Pada bagian hot ya, pada bagian hot berbeda. Oke, itu yang kita beri masukan. Jadi kalau guru belum memancing siswa untuk berpikir kritis, itu ditanyakan kenapa dia belum memancing anak berpikir kritis. Nah, artinya kalau masih bisa dipertanyakan, berarti ada penyebab lainnya, berarti itu belum menjadi akar masalah. Tapi ketika kita mengatakan bahwa guru belum melaksanakan pembelajaran berbasis hot ya. Nah, tapi kalau guru belum melaksanakan pembelajaran berbasis hot, sebenarnya juga masih bisa dipertanyakan. Mengapa gurunya tidak melaksanakan pembelajaran berbasis hot? Bisa jadi gurunya belum mampu merencanakan kegiatan pembelajaran berbasis hot. Nah, otomatis kalau dia tidak merencanakan pembelajaran berbasis hot, dia tidak akan mungkin dapat melaksanakannya, karena pelaksanaan itu dasarnya adalah perencanaan. Jadi kalau akar permasalahannya, kalau menurut saya dari yang lain-lain juga, tapi belum ketemu, tapi itu kan pendapat Bapak Ibu ya, silakan saja. Ini pendapat saya tidak harus diikuti semua Bapak Ibu. Jadi kalau saya beranggapan karena gurunya belum mampu merencanakan pembelajaran berbasis hot, sehingga pelaksanaan pembelajaran pun masih pada level low atau middle, ya, belum hot. Jadi dia harus direncana dulu, baru bisa dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan, barulah siswanya itu
nanti kalau diberi soal-soal yang berbasis itu mampu memecahkannya. Ya, jadi tugas guru itu memang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu tiga macam tugas pokok yang harus dipegang kuat dan dipahami. Masih ada memang tugas lain, ya, berikan bimbingan pada anak didik kita dan sebagainya. Ada 10 kompetensi dasar mengajar ya. Yang kelima, Ibu, guru belum optimal menggunakan model pembelajaran inovatif. Ya, ini masalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu kalau kita lihat akarnya kenapa guru tidak mau menggunakan atau belum menggunakan pembelajaran inovatif. Bisa jadi gurunya belum tahu pembelajaran inovatif itu seperti apa. Bapak Ibunya saya tanya modul berapa pembelajaran inovatif, ya. Kalau modulnya aja tidak punya atau tidak tahu model pembelajaran inovatif itu seperti apa, model yang bagaimana, ya kan kalau belum paham maka tidak mungkinlah dia menerapkan model yang tidak dia pahami. Jadi lalu yang tidak dipahami itu bagian mana? Atau keseluruhan? Tentu ada guru yang tidak memahami langkah-langkah penerapan model inovatif. Nah, kemarin sudah ada itu. Belum memahami langkahnya. Tetapi berarti dia sudah paham tentang model inovatif itu seperti apa, tapi langkah-langkahnya belum dipahami. Sehingga tidak dapat menerapkannya dengan baik. Bisa jadi memang tidak tahu sama sekali model inovatif itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu juga mungkin ada saja ketika belum masuk PPG tidak tahu ada model pembelajaran inovatif. Ya, tahunya model pembelajaran kooperatif. Ya, lebih banyak itu karena dulu waktu nyusun skripsi D1 kan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Baik Bapak Ibu, jadi ini kalau Bapak Ibu Anita ya, Ibu Anita ya, menyebutkan guru belum memahami setiap karakter dari model-model pembelajaran inovatif. Ini karakteristik model inovatif itu tentu beda-beda Bu. Nanti model pembelajaran itu kan kalau misalnya model pembelajaran kooperatif, itu tipenya banyak sekali. Nah, setiap tipe itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, kalau itu terlalu luas sekali tuntutan Ibu. Kalau harus memahami karakteristik semua model, nah ini berat. Ya, berat. Karena misalnya saja model Jigsaw itu karakteristiknya ada pembentukan tim ahli. Model STAD ada pemberian penghargaan misalnya. Model Make a Match ada kegiatan mencocokkan dan seterusnya. Jadi ada karakteristik sendiri-sendiri setiap model. Kalau model PBL karakteristiknya ada masalah yang akan dipecahkan. Jadi situ kemampuan guru kritis yang diutamakan. Kalau model PJBL ada produk yang dihasilkan. Jadi kalau tidak ada produk yang dihasilkan belum menerapkan PJBL lagi, ya. Langkahnya memang kalau PBL itu 5, PJBL 6 itu mudah saja dipahami, tetapi pelaksanaannya harus kalau PBL tadi harus mampu memecahkan masalah, kalau PJBL harus menghasilkan sebuah produk di dalam pembelajaran. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, makanya ini agak berat kalau kita kurang membaca modul-modul tadi. Tolong nanti di Bapak Ibu, ini karena nanti apa yang saya jelaskan itu akan keluar lagi di ujian. Ujian Bapak Ibu masih lama ya, tapi jangan sudah besok ujian baru hari ini belajar, maksud saya tidak. Jadi nanti yang materi pedagogik itu pasti ada keluar dalam ujian, baik uji pengetahuan maupun uji komprehensif. Ya, jadi dibaca lah itu. Bapak Ibu, modulnya kemarin
siapa yang memberi Bapak Ibu? Tahun berapa? Bu Anita punya modul pembelajaran inovatif? Ibu Anita punya modul pembelajaran inovatif tidak? Iya, ada Pak. Ada. Dari mana dapatnya? Kemarin ada yang di-download lewat LMS juga. Kemudian ada juga dikasih waktu saat kegiatan KKG. Kegiatan KKG, bukan kegiatan PPG ya? Enggak, sebelum yang di PPG lewat di-download lewat LMS. Ada. Ya, berarti kita gunakannya yang di PPG ya Bu ya, yang di LMS itu. Modulnya modul berapa Ibu? Modul ketiga kalau nggak salah Pak. Ya, modul 3. Jadi modul Pedagogik pedagogik. yang ketiga. Ya, pedagogik itu ada 4 modul ya Bu ya. Ya. Termasuk pembelajaran abad 21 di situ, modul pedagogik. Ya, modul tentang tadi satunya yang modul pedagogik yang model pembelajaran, ya rencana pembelajaran yang inovatif itu ya, modul keempat itu. Baik Ibu, jadi nanti guru belum mampu melakukan, atau kalau mau lebih spesifik Bu, guru belum mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berbasis soft. Nah, kalau melakukan itu masih belum spesifik ya, melakukannya itu seperti apa. Melakukan itu berarti melaksanakan pembelajaran. Tapi melaksanakan itu, kalau ditanya kenapa dia tidak melaksanakan? Nah, karena dia belum mampu merencanakan. Kalau belum mampu merencanakan, kenapa dia belum mampu merencanakan? Karena dia belum memahami ya. Belum memahami tentang pembelajaran yang berbasis soft tadi. Nah, kalau sudah ada paham tuh habis deh tuh akar masalahnya sebenarnya di situ, Ibu ya. Karena kalau ditanya lagi, kenapa ada paham? Ya karena itu kan model pembelajaran inovatif itu kan baru, ibaratnya itu gurunya ini belum pernah mempelajari itu, karena itu adalah pembaruan sejak pembelajaran abad 21 dimulai. Baik Ibu. Nah, jadi kalau guru yang kelima, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif. Guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif. Iya. Dan tadi kenapa tidak guru belum optimal, belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif. Berarti dia sudah menerapkan kalau begitu ya model pembelajaran inovatif. Cuma belum optimal. Iyalah, seperti itu kan maksud Ibu? Iya, Pak. Ya. Berarti dia sudah paham model pembelajaran inovatif itu seperti apa, tetapi belum optimal melaksanakannya. Nah, sudah paham berarti itu. Berarti sudah punya kemampuan dalam menerapkan model pembelajaran inovatif. Cuma belum optimal. Nah, sejauh mana pelaksanaannya yang dinyatakan belum optimal itu seperti apa? Nah, itu ya harus dicari akar masalahnya. Belum memahami setiap karakteristik dari model pembelajaran inovatif. Jadi karakteristik dari model pembelajaran inovatif. Kalau belum optimal itu bukan hanya sekedar paham karakteristiknya sebenarnya, tapi keterkaitannya adalah dengan keterampilan mengembangkan pembelajaran inovatif. Jadi guru belum terampil mengembangkan pembelajaran inovatif itu. Kalau belum terampil, nah itu barulah belum optimal. Kalau sudah terampil, nah itu sudah optimal nantinya. Jadi bukan karena pemahamannya kurang, karena kalau dia belum optimal itu dia paham sudah. Cuma belum optimal tadi menerapkannya. Kenapa belum optimal? Ya karena dia belum terampil menerapkan
model pembelajaran inovatif. Ya, belum terampil. Baik, saya kira untuk Ibu cukup lama sudah saya mengomentari ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti silakan dipilih 4 buah nanti yang akan diselesaikan dalam penyusunan rencana aksi. Rencana aksi itu maksudnya kita mau melakukan kegiatan memecahkan masalah ini, yaitu melalui penyusunan RPP. Dan lampirannya sudah ada tadi ya, di grup Bapak dikirimin tuh. Untuk besok sudah ada? Baru jadwalnya, Pak. Jadwal, oh baru jadwal ya. Time Iya, Pak, baru span-nya jadwal. nggak ada ya? Time span-nya Apa yang akan dilakukan besok itu belum ada ya? Berarti nanti besok itu diberi pengantar lah oleh yang mengampu mata kuliah itu. Biasanya memang begitu. Pertemuan pertama itu ada pengantar, penjelasan, baru nanti Bapak Ibu beraktivitas di LMS. Kalau belum ada pengantarnya, belum bisa masuk biasanya. Jadi harus mengikuti pengantar dulu. Baik, terima kasih Bu Anita. Bu Anita tugasnya di mana? Di SDN 3 Syamsuddinur, Pak. Oh, cocok kayak di kota. Masalahnya tadi hanya gurunya saya lihat belum terampil ya. Berarti sudah menerapkan pembelajaran inovatif karena di kota, di Banjarbaru. Ya. Kalau di desa ini enggak seperti ini, hanya kalimatnya tentu akan jauh beda. Baik, Ibu Anita sudah bagus, tinggal dipilih 4 nanti dan kalimatnya tinggal diperbaiki sedikit saja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Berikutnya tua kelas, siapa lagi tua kelas? Sodorkan satu lagi tua kelas. Kalau bisa boleh meminta berdahulu, Pak, saya Bapak, karena merasa ada berbeda pekerjaannya misalnya. Jadi kita komentarnya itu jangan terulang-ulang kalau bisa. Kalau sama masalahnya saya harus mengomentari itu agak rumit, Bapak Ibu harus mencarikan dalil-dalil lainnya lagi yang spesifik lagi. Agak berat ya kalau satu masalah dikomentari 3 kali, kan tidak bisa saya komentarnya sama terus. Harus saya tambah lagi menjadi lebih spesifik, lebih mendalam lagi. ya, Baik, ya, Pak. Ini kebetulan sudah ada listnya, Pak. Kami di grup kelas kami, Pak. sudah bisa ya. Iya, sudah paling misalnya kata Tapian ini misalnya supaya dalilnya tidak terulang kembali, mungkin kalau yang sama di skip aja, Pak. Bisa di skip saja. Ya tidak bisa Pak, kalau dia nyodorkan cuma 4 di skip gimana ya? Biar aja enggak apa-apa. Ya, paling Nggak apa-apa ya. 5 bilang. Nah, ya. Silakan Ibu Tri Wahyuni. Izin saya sekali Bapak Ibu. Ya, silakan Bu, di-share. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu, kebetulan kita kena jam sholat, jadi kalau Bapak Ibu mau sholat silakan aja, nanti bergantian ya Bapak Ibu ya, gantian. Karena waktu kita jeda sebentar. Sudah terlihat. Bapak Ibu sudah terlihat share screen-nya. Share screen sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Tapi Bu. jeda dulu. Diperbesar. Diperbesar Jeda bisa dulu. ini. Si Dini menyuruh sembahyang nggak tadi? Jeda dulu azan. Setelah Iya. ada azan. Masya Allah. Untungnya buahnya dapat Bapak Kadek. Perkenalkan, nama Ulun Triwayuni. Sekarang Ulun bekerja di SDN 2 Mabun, Kecamatan Mulung Kudak, Kabupaten Tabalong. Sini Ulun akan menampilkan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Mohon maaf, Bapak dosen pembimbing, sebelumnya masalah yang saya ajukan ini agak mirip mungkin dengan penyaji pertama dan juga penyaji kedua. Cuman Ulun berusaha menyampaikan, semoga bisa dapat masukan dari Bapak dan juga koreksi bisa dari teman-teman. Yang pertama yaitu rendah
jangan didahulukan. Ya, kalau rendahnya minat itu ibu mendahulukan minat, tapi itu intervensinya terlalu lama. Pembelajaran belum disertai dengan kegiatan yang menyenangkan. Ya, bisa jadi itu terkait dengan literasi ya. Jadi pembelajaran belum menyenangkan dan guru dalam mengajar belum berusaha mencari sumber atau media lain untuk dimanfaatkan sebagai bahan belajar. Jadi akar penyebab masalahnya itu jangan terlalu banyak. Ya, kita cari yang betul-betul menjadi penyebab dari masalah yang kita angkat. Ya, tapi masalahnya juga harus dipilih itu yang bisa diselesaikan dengan waktu pembelajaran. Jadi dalam waktu singkat. Jadi saran saya nomor 2 itu bisa dipertimbangkan kembali nanti apakah mau dimasukkan di dalam sebagai masalah yang dipilih. Kita milihnya 4 ya, tapi kalau nanti mau dipilih ya memang sebaiknya yang mengarah ke muatan pelajaran, jangan yang umum. Sebenarnya minat motivasi itu umum, gitu ya, umum. Karena itu terkait dengan apa ya, faktor bawaan. Kalau minat itu ada, lalu motivasi itu ada yang dari dalam diri, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, untuk menumbuhkan motivasi itu yang bersangkutan harus punya kesadaran diri yang baik supaya motivasi dari dalamnya muncul. Motivasi ekstrinsik itu pelengkap atau pendorongnya saja. Jadi nanti bisa saja kalau motivasi itu rendah dibantu oleh guru untuk ditingkatkan motivasinya dengan reward dan punishment atau di sini menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Ya, metode pembelajaran yang variatif itu maksudnya harus menggunakan metode yang lebih dari satu, tapi bisa membuat anak itu aktif. Kalau tidak membuat anak aktif, motivasinya tidak akan muncul. Ya. Kemudian yang ketiga, belum optimal hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal cerita matematik. Ini kelas 4 tadi ya, Bu ya. Jadi ini numerasi ya, nomor 3. Kurang variatif dalam penggunaan model. Nah, penyebabnya apa? Model ya, Bu ya. Apakah kalau dia itu tidak bisa menggunakan cerita itu penyebabnya itu karena model pembelajarannya yang kurang tepat? Kalau saya lebih cenderung karena kalau model biasanya kalau matematika itu supaya mudah belajar itu biasanya menggunakan media biasanya. Jadi kalau gurunya belum menggunakan media yang diperlukan untuk mempelajari itu, ya tidak akan bisa berhasil. Tapi kalau soal cerita medianya apa? Ya, kalau kita katakan belum menggunakan media apa sebenarnya yang harus digunakan? Kalau soal cerita itu kan lebih banyak kepada analisis ya, analisis terhadap soal yang muncul ya, dianalisis soalnya. Nah, kalau analisis arahnya memang lebih cenderung ke model, ya. Tapi modelnya yang ada kemampuan analisis itu barangkali modelnya ya PBL, ya PBL, project based learning, yang kemampuan berpikir kritisnya itu muncul karena di situ ada diskusi nanti untuk memecahkan masalah itu tidak sendiri, ya. Kalau media untuk pembelajaran matematika soal cerita, saya kira tidak pakai media ya Bapak Ibu ya. Lain penjumlahan, kalau penjumlahan lebih mudah didukung oleh media benda konkret. Saya kira kalau Ibu mengatakan itu model, saya kira modelnya bisa saja. Penggunaan model
Tapi modelnya sebaiknya dipilih ya. Kalau model PBL saya kira bisa itu. Kemudian keempat, belum optimalnya guru menggunakan media TIK. Nah, ini kalau belum menggunakan media TIK, memangnya jadi masalah buat guru. Ya, guru belum menggunakan, ya masalah berasal dari guru ya, tapi nanti yang timbul masalahnya itu kepada muridnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum memadai sehingga guru belum optimal dalam memanfaatkan media TIK dalam pembelajaran. Nah, jadi guru belum optimal menggunakan media TIK dalam kegiatan pembelajaran. Masalahnya dampaknya tentu nanti ke hasil belajar bisa, sehingga hasil belajar apa menjadi rendah gitu ya. Nah, masalah yang pilih itu kalau mau dispesifikkan, arahkan ke muatan pelajaran apa yang terdampak ketika guru tidak menggunakan TIK. Ya. Misalnya IPS. IPS itu karena ilmunya luas, kalau guru tidak menggunakan TIK, jadinya susah mencapai hasil yang baik. Kalau hanya dalam bentuk cerita saja. Tapi cerita-cerita guru harus diperkuat dengan media seperti video, seperti gambar, ya, itu akan lebih bagus. Jadi saran saya memang Bu, kalau saya menghendaki, tapi terserah Ibu aja nanti, kalau untuk yang keempat itu arahkan ke muatan pembelajarannya, ya, yang terdampak ketika guru tidak menggunakan media TIK. Ya, tadi bisa IPA misalnya, guru belum optimal menggunakan media TIK pada kegiatan pembelajaran muatan IPA misalnya. Nah, itu kan berarti dampaknya nanti hasil belajar IPA-nya rendah. Ya, sehingga menyebabkan hasil belajarnya jadi rendah. Nah, lalu penyebabnya karena sekolah belum memiliki sarana yang cukup. Yang cuma sarana dan prasarana. Prasarana itu apa, Bu? Terus tahu sarana dan prasarana itu ya. Kalau sarana itu fasilitas yang berhubungan langsung dengan pembelajaran. Kalau prasarana itu tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran. Itu prasarana. Misalnya mebeler itu termasuk, dan ruang kelas itu termasuk prasarana. Tetapi LCD dan laptop itu terkait langsung dengan pembelajaran. Jadi itu sarana kita atau media yang kita gunakan. Jadi sarananya antara lain seperti media tadi termasuk sarana belajar. Buku-buku termasuk sarana. Jadi dia terkait langsung dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Kecuali bagi guru olahraga, lapangan itu adalah sarana buat dia. Tapi bagi kita itu adalah prasarana. Bagi guru kelas itu prasarana, kecuali bagi guru olahraga yang lapangan itu dijadikan tempat belajar, maka lapangan termasuk sarana untuk mereka belajar. Jadi Ibu harus pahami itu sarana dan prasarana itu jangan ditulis kalau Ibu belum tahu persis kaitannya dengan TIK. Jadi kalau TIK itu cenderungnya sarana. Ya. Jadi sarana yang dimiliki sekolah itu belum memadai. Seperti tadi ada laptop, ada LCD, nah itu ada pointer misalnya, lebih lengkap lagi ya. Kemudian dalam memanfaatkan media TIK dalam pembelajaran. Kalau bisa di dalam satu kalimat itu jangan ada dua kata yang sama persis terulang. Belum optimal dalam memanfaatkan media TIK dalam pembelajarannya. Kata dalam itu ada dua kali dalam satu kalimat, kayaknya harus disederhanakan Bu ya, jangan dua kali. Gimana caranya? Harus divariasi penggunaan katanya. Jangan
satu kata yang sama digunakan secara berulang dalam satu kalimat. Itu sepertinya kurang bagus ya, belum bagus ya. Jadi nanti apapun kalimatnya diusahakan penggunaan kata itu jangan terulang. Iya. Jadi ini ya arahkan ke muatan pelajaran karena pembelajaran itu lebih banyak terkait pada sarananya, maka yang kita sorot adalah sarana belajarnya. Belum maksimalnya siswa dalam pembelajaran IPA berbasis soft. Belum maksimalnya siswa dalam pembelajaran IPA berbasis soft. Ini kalimatnya agak aneh ya Bu ya, agaknya perlu diperbaiki sedikit. Ya, agaknya perlu perbaikan. Apa ya Bu kira-kira yang perlu diperbaiki di kalimat itu? Supaya orang mudah memahami itu. Belum maksimalnya siswa dalam pembelajaran IPA berbasis soft itu maksudnya apa Bu? Jadi siswa itu memang belum sejenis kayak optimal sih Pak. Jadi kalau misalnya ulun ganti misalnya rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA berbasis SWOT, apa menurut dia? Belum maksimalnya siswa dalam pembelajaran IPA berbasis SWOT. Ya, saya kurang paham kalimat ini ya Bu ya. Kalau ulun ganti Pak, misalnya rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA berbasis SWOT. Iya, kalau itu lebih jelas kalau rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran, dalam muatan pelajaran IPA itu kan jelas itu. Ini kan belum maksimal siswa itu maksudnya seperti apa kan kita belum begitu paham ya. Tapi kalau rendah kemampuan itu kan bisa pengetahuan, bisa keterampilan ya, ada dua ya. Anak mampu ya, menjelaskan berarti itu kemampuan pengetahuan. Anak mampu mempresentasikan misalnya, berarti itu kemampuan keterampilan. Jadi kemampuan itu ada dua, pengetahuan. Jadi rendahnya kemampuan siswa dalam muatan pembelajaran IPA berbasis SWOT. Jadi kalau seperti ini Bu, pembelajaran IPA itu sudah berbasis SWOT, tapi kemampuan siswanya rendah gitu ya. Guru belum maksimal mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik untuk berpikir lebih kritis dan kreatif berbasis SWOT pada pembelajaran itu. Sebenarnya kemampuan siswa ya, dalam melakukan pembelajaran. Ini kalau dalam kalimat ini nomor 5 ini berarti guru menerapkan pembelajaran SWOT, tetapi kemampuan siswanya masih rendah gitu ya, masih rendah. Nah itu penyebabnya apa? Guru belum maksimal mengembangkan strategi pembelajaran berbasis SWOT, begitu aja Bu. Akar penyebab masalahnya motivasinya itu ya karena kaitannya hasil belajar, maka yang kita khususkan saja Bu. Ya. Nah, khusus tentang rendahnya hasil belajar itu terkait dengan strategi atau model pembelajaran lebih khusus sebenarnya. Kalau strategi itu di dalamnya itu ada pendekatan, ada model, ada metode. Nah, jadi strategi. Jadi kalau itu lebih umum kalau strategi itu. Tapi kalau model atau pendekatan atau metode itu lebih khusus. Ya, jadi akar masalah itu kalau bisa itu yang lebih khusus. Ya. Dan menjadi penyebab utama itu yang kalau bisa itu seperti itu. Cuma kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk menemukan apa sebenarnya penyebab utamanya. Saya contohkan aja Bu, Bapak Ibu juga mungkin sering sakit kepala. Kepala ini kan
kalau sakit itu menandakan ada gangguan di dalam sistem tubuh kita yang kurang bagus itu. Penyebabnya apa? Sakit kepala, penyebabnya itu banyak. Mungkin ada gangguan pencernaan. Nah, kita misalkan aja tidak sempat buang air besar pagi-pagi. Lalu siang harinya tiba-tiba rasa sakit kepala. Nah, itu kalau dimakani obat tidak menyelesaikan, Bu. Itu harus dicari akar penyebabnya. Oh, tadi lupa buang air besar, ya segera ke belakang. Maka nanti sakit kepala itu tidak perlu diobati, akan hilang. Tapi kalau sakit kepala itu karena kurang tidur, nah biar kita buang air besar, biar kita makan obat, sakit kepala itu tidak akan hilang karena penyebabnya kurang tidur. Jadi harus dicari, maksud saya, akar masalah itu yang spesifik, yang terkait langsung dengan masalah yang muncul. Nah, ini berarti harus tidur kalau sakit kepala itu. Jadi ini gejala-gejalanya yang Ibu tampakkan ini, rendahnya kemampuan belajar siswa itu gejala itu banyak penyebabnya. Maka Ibu harus menentukan akar masalah atau penyebabnya yang spesifik itu apa. Sama lawan sakit kepala tadi. Penyebab utamanya itu apa? Baru bisa diperbaiki nanti. Nah, itu yang Bapak Ibu harus kita cermati, kita analisis dengan bagus itu penyebabnya, akar permasalahannya itu. Supaya nanti obatnya itu, ya obatnya itu nanti kita berikan tepat. Ada juga orang Ibu, karena banyak pikiran, lalu sakit kepala kan ada juga. Jadi penyebabnya itu banyak, maka harus dicari penyebabnya itu yang spesifik. Jadi yang betul-betul terkait dengan permasalahan. Nah, biasanya ibunya, gurunya yang tahu. Kalau kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPA itu rendah, terutama ketika guru melaksanakan pembelajaran hot, ya, lalu hasil belajarnya rendah, itu penyebabnya apa? Di dalam pembelajaran hot itu kan memang bisa menggunakan model, ya, bisa juga pembelajaran hot itu menggunakan media, atau pembelajaran hot itu menggunakan metode misalnya metode demonstrasi misalnya kalau dalam IPA itu. Ya, itu bisa jadi pembelajarannya hot, ya. Ketika guru tidak menggunakan metode demonstrasi, maka siswa pada pembelajaran itu akan terhambat. Jadi ini terkaitnya ke materi sebenarnya. Materi ini sebenarnya apa? Ya, dalam pembelajaran IPA, baru kita bisa menentukan akar permasalahannya. Kalau masih umum-umum ini agak seperti sakit kepala tadi kan sulit sekali kita mencari penyebabnya, karena sakit kepala itu gejala gangguan tubuh secara umum. Sulit sekali mencarikan obatnya, mencari akar penyebabnya dulu. Nah, akar penyebabnya inilah ya utama yang menyebabkan munculnya masalah itu. Hasil belajar rendah ketika guru melaksanakan pembelajaran berbasis soal. Nah, itu harus dicari. Nah, kalau hasil belajar rendah itu banyak sih penyebabnya, tapi harus kita jeli mencari penyebab utama atau akar masalahnya. Ya, kalau Ibu mengatakan tidak pakai model, lalu nanti kita coba pakai model misalnya, pakai model PJBA. Ternyata hasil belajarnya rendah, berarti akar permasalahan yang kita nyatakan tadi keliru. Buktinya ketika kita treatment,
mencari akar permasalahannya. Tetapi kalau saya lihat sudah relevan aja, memang Bu, guru belum maksimal mengembangkan model pembelajaran yaitu kalau siswanya rendah hasil belajarnya pada saat pembelajaran ini kalau dilihat relevansinya sudah relevan. Ya kita mau kan tadi materi yang akan diselesaikan itu yang relevan kan begitu. Jadi kalau dilihat relevansinya relevan aja. Cuma nanti kalau pas Ibu mengajar pakai model ternyata hasil belajarnya rendah, berarti akar permasalahan yang Ibu nyatakan itu belum tepat. Dilihat nanti aja pada waktu Ibu mengajar. Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan penjelasan saya atau tadi sudah ya Ibu Fitri tadi sudah. Ada pertanyaan Ibu? Itu siapa nih tadi yang menyajikan Ibu Tri ya? Jadi ini kan Pak, masalah ulun ini kan yang tadi yang nomor 2 rendahnya minat siswa dalam membaca pemahaman. Berarti yang masalah yang bisa ulun masukkan kan ada 3 nih yang belum optimal, yang numerasi. Lebih baik yang 2 tuh saya sarankan aja rendahnya kemampuan membaca pemahaman gitu aja. Ya. Jangan minat itu terlalu lama untuk perbaikannya ya. Karena dia rendahnya kemampuan siswa dalam membaca pemahaman. Nah, kalau kemampuan itu kan bisa diperbaiki dalam sekali pembelajaran. Ya, kalau kemampuan itu ada kemampuan kognitif, ada kemampuan keterampilan. Kan biasanya di TK itu kan ada tulisan kita kan anak mampu menjelaskan. Nah, itu kemampuan. Ya. Kognitif. Ya, kalau menjelaskan itu kemampuan kognitif. Baik Ibu, terus apa lagi Bu yang mau ditanyakan? Berarti menurut Pian 4 masalah yang ulun yang motivasi itu berarti nggak usah lah Pak? Kenapa Bu? Yang motivasi itu bisa ulun ajukan lah? Atau yang 4, yang 2, 3, 4, 5 ini aja? Nah, kalau 2, 3, 4, 5 itu kan lebih spesifik sudah ya. Kalau motivasi itu kan masih umum. Kalau minat tadi selain umum, lama merubahnya. Kalau motivasi itu ya bisa saja kalau caranya tepat muncul pada suatu saat dengan cepat juga. Karena motivasi itu ada 2, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Yang bisa kita lakukan itu hanya 50% untuk memperbaiki motivasi, yaitu dari luar diri anak, yaitu motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu kan sifatnya kesadaran dari anak itu. Nah, menumbuhkan kesadaran itu Bu, tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi menumbuhkan supaya orang punya kesadaran itu perlu waktu gitu ya, perlu waktu. Meskipun bisa ya. Hanya tadi untuk memberikan motivasi seperti kemarin kita tidak boleh patah semangat untuk membuat dia termotivasi. Maka setiap hari Bu, motivasi itu harus diberikan. Setiap hari, setiap kita memulai kegiatan pembelajaran harus diberikan motivasi supaya nanti motivasinya itu tumbuh ya. Kalau motivasinya sudah tumbuh maka hasil belajarnya akan lebih baik. Nah, jadi pemberian motivasi itu seperti apa? Antara lain, nah ini antara lain saja bisa dengan menjelaskan manfaat pembelajaran hari itu. Hari ini kita akan belajar apa, manfaatnya apa, jelaskan. Itu salah satu cara memunculkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, bisa menyampaikan tujuan, saya bilang kemarin. Jadi kalau dia tahu tujuannya apa yang mau dicapai pada hari itu, motivasinya akan. Ya. Baik Ibu, jadi motivasi tidak bisa dicapai untuk satu kali pertemuan, tapi harus terus-menerus setiap hari dilakukan. Di kegiatan pendahuluan
Yang pertama menyiapkan fisik mental, yang kedua memberi apersepsi, yang ketiga memberi motivasi. Itu harus dilakukan terus-menerus sepanjang waktu. Rutin, itu rutinitas, ya tidak boleh ditinggal. Nah, yang lainnya tuh boleh saja misalnya menyampaikan langkah pembelajaran. Lalu di antara yang 4 tadi, Ibu selipkan pembentukan karakter. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu sempatkan bersenang-senang di awal kegiatan itu, supaya dia juga termotivasi. Gunakan yel-yel, kemudian gunakan ya cara-cara yang disukai oleh anak. Nah, kalau anak-anak kelas rendah itu biasanya dia suka, masih imajinasinya itu masih kuat. Jadi dia suka kalau gurunya itu bercerita yang bersifat imajiner. Ya, suka dia. Nah, karena pembelajaran kita ini kan pembelajarannya nanti real berhadapan dengan anak, maka itu harus kita lakukan. Mereka yang melakukan praktek mengajar secara dengan kelas imajiner saja itu dilakukan, tetapi tidak ada respon siswanya sehingga nilainya tidak bisa tinggi. Ada tahun lalu yang sebelum 2 tahun yang lalu ada guru yang praktek ngajar karena dia berasal dari Kalimantan Timur, ya, di pedalaman. Ketika dia ngajar, muridnya tidak ada. Nah, dia mengajar dalam kelas imajiner. Nah, itu nggak lulus karena skornya kurang. Maka dia pinjam murid di sekolah lain. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan praktek ngajar karena muridnya tidak ada, sedikit atau kurang memadai, nah, boleh saja Ibu praktek ngajarnya di sekolah yang meskipun ketentuannya boleh mengajar di kelas sendiri. Kalau dulu itu kalau luring itu harus di kelas sekolah yang terbaik, yang memiliki akreditasi minimal B. Nah, ya, makanya dulu itu difokuskan ke Banjarmasin, karena di Banjarmasin lah sekolah-sekolah terbaik itu banyak. Kalau di daerah-daerah kan belum tentu banyak, gitu. Belum tentu ada juga yang di desa-desa. Kalau di kota ya ada, kota kabupaten misalnya. Baik, saya kira untuk Ibu cukup aja. Saya cukupkan dulu komentar saya dan Ibu Fitri terhadap Ibu siapa tadi, Ibu Tri Wahyuni. Ibu Tri Wahyuni tugasnya di SD mana, Bu? Di SDN 2 Mabun, Kecamatan Murung Kuda, Kabupaten Tabalong, Tanjung, Pak. Di Mambuul ya, di Tanjung ya, Tabalong. Iya, Bu. Di daerah kota, Pak. Iya, Tabalong, Tanjung ini kan dulu SD-nya banyak yang bagus sebenarnya. Waktu lomba-lomba olimpiade dulu-dulunya kan lomba cerdas cermat sering juara itu Tabalong karena SD-nya bagus-bagus. Ya, mungkin disokong oleh Pertamina. Silakan Ibu ditarik kembali. Nah, slide presentasinya kita akan lanjutkan kepada yang berikutnya. Iya, siap Bapak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan Ibu. Ini, Ibu siapa? Dari mana, Bu? ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lina, unit kerja di SDN Kelayan Selatan 5, Pak, Kota Banjarmasin. Diulang, Bu, tidak jelas saya mendengar. Halo, sudah jelas, Pak? Iya, sudah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina, unit kerja di SDN Kelayan Selatan 5, Kota Banjarmasin. Oh, di Kelayan gitu ya. Nah, di sini silakan, Bu. Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Yang pertama, peserta didik memiliki semangat belajar yang rendah pada pelajaran PPKN. Akar penyebabnya cara mengajar guru yang tidak inovatif dan kontekstual, mengaitkan antara pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam membaca dan memahami informasi dari teks.
Akar penyebab masalah, guru belum maksimal membimbing dan mengajarkan siswa dalam kegiatan membaca, tidak dengan step by step. Memberikan pembelajaran membaca teks dengan cara bertahap paragraf demi paragraf. Yang ketiga, peserta didik belum mampu menentukan luas dan volume. Akar penyebab masalah, media pembelajaran yang digunakan belum bersifat konkret atau benda manipulatif dalam menanamkan konsep luas dan volume. Nomor 4, media yang digunakan dalam pelajaran IPA belum berbasis teknologi. Akar penyebab masalah, model pembelajaran yang monoton dan guru tidak menggunakan media teknologi seperti menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Yang kelima, peserta didik sulit menyelesaikan soal-soal berbasis hot. Akar penyebab masalah, guru belum maksimal mengembangkan model pembelajaran berbasis hot. Demikian Bapak. Iya, Ibu. Ini sudah lebih spesifik ya. Nah, tetapi semangat belajar rendah itu ya dari mana kita tahu dia semangat belajarnya rendah itu masalahnya itu harus jelas kita ketahui ya. Kalau hasil belajar kan rendah, kita mengetahuinya dari daftar nilai, ya kan? Kalau semangat belajarnya rendah dari mana? Kalau motivasi belajar rendah itu dari perilakunya. Nah, kalau semangat belajar rendah dari mana Bu Ibu mengukurnya? Saya kan baru menemukan nih ya. Kalau motivasi kita bisa tangkap Dari bisa penjelasan Bu? Dari sikapnya waktu pembelajaran, Pak. Ada yang Sikapnya pembelajaran seperti apa Bu sikapnya yang menunjukkan bahwa dia tidak bersemangat dalam belajar? Apa ada loyo, yang tiduran, tinggi. bagaimana? Beberapa siswa menukupkan wajahnya ke meja. Ada yang bermain karena pembelajaran PPKN kan Pak identik dengan hafalan dan materi yang banyak. Kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan ya. Ada yang setengah tiduran menundukkan wajah begitu ya. Apa tidak kelelahan atau tidak mengantuk dia menundukkan badannya di meja itu. Ya kalau siang-siang itu bisa jadi karena kelelahan atau mengantuk bisa. Tapi kalau pagi-pagi ya itu berarti ada sesuatu yang kurang dia senangi kalau dia tidak memperhatikan gurunya, melumpuhkan kepalanya itu bukan PKN itu kan pembelajarannya itu penggunaan metode yang melibatkan siswa di dalam pembelajaran PKN itu terabaikan, jadi kurang. Jadi penyebabnya kalau Ibu melihatnya dari apa? Dari pembelajarannya ya, cara mengajar guru ya. Tinggi Pak. Mengajar guru tidak kontekstual. Berarti kalau kontekstual itu pendekatan, jadi guru namanya menyajikan pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata anak didik kita. Nah itu bisa jadi itu jadi penyebab. Ya, kewajiban mereka di dalam pembelajaran kita kan ada menanamkan hak dan kewajiban. Nah, mestinya contohnya kewajiban mereka itu ketika di rumah
terlalu teoritis, ya. Nah, itu berarti penyebabnya betul pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata. Bang Bu, apa Bu, cara mengajar guru yang tidak komunikatif dan kontekstual mengaitkan antara pembelajaran dalam kurung mengaitkan antara pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Jadi dipertajam Bu akar penyebab masalahnya itu kalau bisa dipertajam. Jadi kalau masih ada dalam kurung mengaitkan antara pembelajaran dengan situasi dunia nyata, nah itu yang dikalimatkan karena itu lebih spesifik, ya. Kalau guru cara mengajar guru yang tidak inovatif kan inovatif itu terlalu ya, terlalu kalau dikaitkan dengan semangat tadi terlalu umum, jadi lebih dispesifikkan. Belum dapat ya. Baiknya lebih dikhususkan aja. Anak itu tidak bersemangat, kenapa? Ya itu lapar misalnya, itu lebih spesifik. Tapi benar enggak anak tidak bersemangat belajar itu karena dia lapar? Dulu pernah itu Bu, di sekolah-sekolah kan mungkin Ibu pernah sempat atau tidak ya mengalami. Anak itu sering waktu belajar itu mengantuk, lesu, lemah. Lalu diduga dia kurang gizi, lapar. Lalu diadakan dulu program makanan tambahan. Jadi setiap hari anak itu diberi makanan. Ada yang kacang hijau, ada yang singkong rebus, ada yang macam-macam diberi makanan. Ya, pasti setelahnya. Karena tadi ada cara mengajar guru yang kurang inovatif tadi menurut Ibu, bisa saja anaknya tidak semangat belajarnya. Meskipun dia sudah makan di rumah, tapi kalau gurunya ngajarnya itu tidak dihubungkan dengan kehidupan nyata pada saat mengajar PKN, ya tentu saja dia tidak semangat belajar karena merasa pembelajaran itu kurang bermanfaat, ya. Jadi dia akhirnya tidak termotivasi, tidak bersemangat dalam belajar karena pembelajarannya belum dirasakan bermanfaat oleh anak itu. Dalam membaca dan memahami informasi dari teks. Ini masalah literasi lagi ya. Hasil belajar didik dalam hasil belajar didik dalam membaca dan memahami informasi dari teks. Adakah topiknya Bu, membaca dan memahami informasi dari teks? Kalimatnya biasanya apa Bu? Ada Pak, membaca dan memahami informasi. Jadi mereka tuh siswa diminta membaca dulu informasi dari teks itu, lalu memahami apa maksud dari informasinya, menjelaskan kembali, gitu Pak. Membaca dan memahami itu memang satu kesatuan ya Bu ya? Maaf Pak, putus-putus suara Pian. Bahasa Indonesia ya, membaca dan memahami informasi dari teks. Membaca dan memahami. Ya Bu ya, dalam membaca guru belum maksimal membimbing dan mengajarkan siswa dalam kegiatan membaca. Tidak dengan step by step dalam memberikan pembelajaran. Membaca teks dengan cara bertahap, paragraf demi paragraf. Oh ini akar masalahnya panjang ya. Coba nanti dibuat lebih simpel lagi, disederhanakanlah penyebabnya itu. Nah, itu
Kalau yang panjang lebar itu kemarin tuh analisis akar penyebab masalah. Kalau akar penyebab masalahnya itu lebih singkat nanti, kalimatnya dibuat lebih singkat supaya mudah dipahami ini akarnya apa, lalu bisa dicarikan solusinya atau obatnya nanti. Memang di dalam akar permasalahan itu sudah tergambar juga penyelesaiannya, ya, arah penyelesaian itu sudah tergambar. Kalau guru tidak menggunakan model pembelajaran inovatif, berarti tersirat di dalamnya penyelesaiannya harus menggunakan model pembelajaran inovatif. Dari akar masalah itu tergambar atau tersirat solusinya. Jadi solusinya. Nah, kita hari ini tuh mau melihat kesesuaiannya antara permasalahan yang Ibu akan pilih dengan akar masalahnya. Baru nanti Ibu kalau sudah sesuai itu baru pilih. Kalau belum sesuai ya disesuaikan dulu untuk dipilih atau tidak dipilih. Nanti yang dipilih 4. Ibu ada berapa? Ada 5 Ibu ya. Kalau ada 5 masih ada pilihan lain. Makanya kemarin kan saya nyuruh sekurang-kurangnya 4. Artinya boleh lebih. Kalau lebih banyak kan kita gampang tinggal milih ini aja yang cocok. Tapi kalau kurang ya tidak cukup membuat 4 RPP dengan masalah yang sama, ya tidak bisa, kita harus ini juga bervariasi nanti. Jadi paling tidak Ibu nanti latihan mengajarnya itu 1 bulan, ya, 4 kali. Kalau yang ada ini kan 13 hari 1 kali mengajar, 13 hari 1 kali mengajar. Ibu bisa saja nanti 2 kali lipat ya. Yang ketiga, peserta didik belum mampu menentukan luas dan volume. Berarti numerasi ya. Nah, numerasi apa? Media pembelajaran yang digunakan guru belum menggunakan media pembelajaran konkret, manipulatif, konkret, ini ya, menentukan luas dan volume. Stadik belum mampu menentukan luas dan volume. Jadi materinya cukup di permasalahan saja. Kalau di akar masalahnya, barangkali kalau kalimat sederhananya itu, guru belum menggunakan media pembelajaran konkret, ya, sifat konkret, garis miring, benda manipulatif. Nah, itu kan bisa lebih simpel bu kalimatnya, tapi menunjukkan permasalahan di berapa? Kelas 4 atau kelas 5 Ibu ngajar? Kelas 5, Pak. Ya, diulang Bu. Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Ya. Kelas 5 ini sudah banyak permasalahan yang terkait dengan materi pembelajaran. Ya. Kalau kelas 3, kelas 4
lebih banyak terkait dengan pengelolaan kelas. Jadi wajar kalau Ibu mendapatkan masalah-masalah seperti ini karena di kelas 5. Media yang digunakan dalam pembelajaran IPA belum berbasis teknologi. Medianya seperti apa ya, Bu, yang belum berbasis teknologi yang Ibu maksudkan itu? Video, menayangkan video pembelajaran, Pak. Media yang digunakan biasanya seperti apa? Itu kalau video-video itu kan sudah berbasis teknologi. Belum melaksanakan, Pak. Belum ada pembelajaran media yang digunakan belum berbasis teknologi. Artinya itu kada pakai LCD, kada pakai proyektor, kada pakai video pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya kalau di SD itu media pembelajaran itu yang bagus tuh kombinasi keduanya, ada digital, ada konvensional. Kalau saya menggunakan istilahnya seperti itu. Jadi yang digital itu media-media benda asli, benda model, tiruan, gitu ya, itu media benda asli ya, atau konvensional. Dulunya dari dulu kita pakai medianya seperti itu. Sekarang setelah ada kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, nah, dan zamannya sudah berubah, anak-anak lebih kita mengajarkan tentang buah-buahan, ya bawa buahnya itu media benda asli itu masih bagus, ya masih bagus. Bukan berarti kalau guru menggunakan benda asli itu tidak baik, tapi belum lengkap. Dilihat di era sekarang. Jadi era sekarang era teknologi, maka kita mengajar pun menggunakan media teknologi yang berbasis digital. Ya, berbasis internet lebih bagus lagi kalau bisa. Paling tidak kalau yang digital itu pakai LCD, pakai laptop, paling tidak itu ya, untuk memperlihatkan video atau gambar atau yang terkait dengan pembelajaran kita. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau Ibu menyatakan media digunakan dalam pembelajaran IPA belum berbasis teknologi ya, media penyebabnya karena itu biasanya karena bisa jadi karena tidak ada medianya di sekolah, bisa jadi karena gurunya belum terampil menggunakan media itu. Itu penyebab masalahnya dua. Kalau dia belum menggunakan, ada kemungkinan medianya tidak tersedia di sekolah atau dia belum memiliki media tersebut. Yang kedua, medianya di sekolah ada. Ini di Banjarmasin biasanya sekolahnya itu sebagian besar kan sarananya itu tersedia, tapi gurunya belum terampil. Nah, itu bisa jadi sehingga dia tidak menggunakan. Kalau yang kemarin tuh merasa nyaman dengan pembelajaran konvensional ya, kalau saya nyebutnya pembelajaran konvensional. Karena sudah terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa itu lalu rasanya itu nyaman mengajar seperti itu. Dia tidak melihat hasilnya itu seperti apa. Pokoknya mengajarnya nyaman lah. Itu kalau guru-guru sudah senior. Tapi kalau ibu kan masih, misalnya untuk ibu ya, masih baru belum 10 tahun mengajar, jadi belum dipengaruhi oleh pola pembelajaran tertentu. Jadi baru mengajar itu biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh hasil belajar ketika di perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau yang menguasai teknologi
Biasanya dia ngajar itu pastilah menggunakan TIK. Itu kebanyakan begitu. Ya, guru-guru baru kan melek IT. Kalau dia ngajar di sekolah itu ada LCD, dia pakai itu. Dia, ada laptop, dia gunakan. Beda guru-guru yang sudah hampir pensiun, biar dilengkapi sarana prasarananya, dia tidak terampil, tidak akan menggunakan dia. Dia akan menggunakan. Itu ya Bu ya, jadi itu akar masalahnya biasanya kalau penggunaan media ini dari guru, bukan dari siswa. Kalau tadi siswanya tidak bersemangat, itu dari siswa masalahnya. Ya penyebabnya itu karena guru belum mengembangkan model pembelajaran berbasis soft. Ya, bisa jadi modelnya belum berbasis soft bisa. Nah, kalau pertanyaannya Bu, kalau model pembelajaran yang belum soft itu seperti apa? Nah, seperti apa Bu? Ibu kan menyatakan seperti itu, berarti Ibu tahu seperti apa model yang belum berbasis soft itu. Kalau yang berbasis soft itu misalnya nah itu berarti aktivitasnya sudah hot gitu. Atau studi lapangan itu juga sudah hot. Tadi ada tulisan unstabil. Apa saya masih terhubung Bapak Ibu? Putus-putus, Pak. Masih Oh, Pak. putus ya. Oh iya, gambar Bapak Ibu tidak bergerak. Tulisannya ada unstabil, berarti punya saya putus-putus. Iya, baik Ibu. Mohon maaf, ini belum stabil juga. Saya kira cukup untuk Ibu, seperti tadi Ibu Lina ya, cukup Bu. Jadi guru belum maksimal mengembangkan model pembelajaran berbasis. Kira cukup. Ya, barangkali kita sampai pukul 17 satu orang lagi ya. Nah, untuk yang satu orang nanti akan diberikan masukan oleh Ibu Fitri ya. Ketua kelas siapa? Ketua kelas siapa lagi gilirannya? Satu lagi. Terima kasih, Pak. Masih ada kan satunya ya. Saya karena terganggu saya Bu, anunya jaringan saya kurang lancar. Nah, ini hilang semua gambarnya. Izin share screen Bapak. Ya, silakan Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Rusnawati, unit kerja di SD Negeri 2 Nawin Hilir, Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari LK 1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan punya saya. Yang pertama, masalahnya adalah motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran IPA, materi sumber energi masih rendah. Akar penyebab masalahnya, metode pembelajaran guru terlalu monoton. Masalah kedua,
Peserta didik belum memahami dalam menggali pengetahuan baru pada teks non-fiktif. Akar penyebab masalah, guru belum melibatkan peserta didik secara langsung dalam menelaah bacaan pada teks non-fiksi. Nomor 3, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pelajaran matematika, materi pengurangan bersusun panjang. Akar penyebab masalah, guru belum menggunakan media konkret dalam pembelajaran matematika. Nomor 4, peserta didik kesulitan dalam menjawab soal berbasis HOTS pada pelajaran IPA. Akar penyebab masalah, guru belum mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS. Yang kelima, kurangnya penggunaan model-model pembelajaran inovatif. Akar penyebab masalah, guru kurang memahami langkah-langkah model pembelajaran. Yang nomor 6, guru belum menggunakan pendekatan kontekstual pada pelajaran materi penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Akar penyebab masalah, guru belum mengaitkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang ada di sekitar peserta didik. Ya, saya kembalikan kepada Bapak. Silakan Ibu Fitri buat mengomentari. Tadi Bapaknya ada di chat. Nggih. Terima kasih Ibu Elisa katanya. Nggih. Ya, Ibu coba komentari Ibu lah. Nggih. Kadang ada lah suara ulun. Ibu Elisa. Terdengar. Nggih, takutnya jaringan unik ada bagus juga tadi soal tadi berapa kali mendengar putus-putus suara Bapak. Nggih. Jadi untuk yang pertama, motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA materi sumber energi masih rendah. Jadi Ibu sudah menjelaskan materinya, Bu lah. Oke. Di sini Pian menuliskan kenapa tadi jadi dia rendah karena metode pembelajaran guru terlalu monoton. Terlalu monoton lah. Oke. Ini motivasi. Kalau bisa di akar penyebab masalahnya ya, jadi ini kalimatnya diganti sedikit, Bu. Jadi apa, Bu? Bisa juga dulu. Ini kan metode pembelajaran guru terlalu monoton, atau bisa juga tuliskan dalam pembelajaran guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, bisa, Bu. Dalam pembelajaran, guru belum menggunakan metode bervariasi, seperti itu, Bu. Oke. Iya. Karena itu metode pembelajaran. Tapi mohon maaf sebelumnya lah, Bu lah. Mungkin tidak seperti Bapak. Bapak mungkin lebih terperinci menjelaskannya. Oke. Jadi yang sepengetahuan ulun aja. Jadi di sini motivasi kan yang mempengaruhi motivasi adalah karena tadi gurunya akar masalahnya belum menggunakan yang bervariasi, kan yang itu aja. Ibaratnya menonton kan mau misalnya ya kalau misalnya ceramah aja. Nah jadi perlu ada variasi. Tapi mungkin kalau misalnya mau pasnya bisa saja nanti ditanyakan lagi dengan Bapak. Kalau ada kalimatnya juga ulun yang kurang pas. Kemudian yang kedua, itu peserta didik belum memahami dalam menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Kalau menurut ulun ini apa susunan kalimatnya masih agak bulah, tunggu dulu yang mana yang pasnya lah, masih agak janggal itu. Peserta didik belum memahami dalam menggali pengetahuan baru. Ibaratnya untuk pemilihan katanya agak kurang efektif Mas ini.
kalimat Kalau kita bisa pilih, yang bagusnya. ini, lah terputus gimana? Tadi perlu memahami dalam menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Berarti anaknya nih kelas berapa, Bu? Kelas 4 ini Bu materinya untuk teks non Kelas 4 lah. Pian melihat dia belum memahaminya tuh dilihat dari mananya, Bu? Ini kan Bu untuk teks non fiksi ini ada di situ disertakan teks bacaan yang isinya bisa berupa biografi singkat Bu. Nah di situ misalnya biografi di situ dipaparkan untuk tokoh, misalnya tokoh raja dari kerajaan apa misalnya. Nah di situ Bu siswa itu menggali bacaan atau yang ada di dalam teks itu, misalnya tentang tokoh tadi, tokoh siapa, apa pengaruhnya dalam bacaan itu aja kan Bu, supaya ia tahu dari. Jadi di situ masih kesulitan siswanya memahami. Kadang siswa itu cuma tahu namanya aja Bu, nama tokoh misalnya Raja Mulawakman misalnya dari kerajaan. Raja itu aja Bu, untuk latar belakang yang lebih jelasnya belum bisa siswa itu. Kan kalau menggali lagi apa yang cocoknya, Bu. Peserta didik. Ada kalimatnya aja, ini agak kepanjangan. Peserta didik belum memahami atau bisa kita ganti, bisa juga Bu ini misalnya peserta didik. Boleh menambahkan? Iya. Ini terputus mendengar lagi. Boleh menambahkan? Bu, ulangi kadang dengar ulun terputus dah. Menambahkan Bu sedikit. Oh, ini bisa Bu. Ini materi di kelas 4 tentang menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi loh. Nah, jadi sebaiknya kata-katanya itu peserta didik belum memahami cara menggali informasi, menggali informasi baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Terdapat pada teks non-fiksi. Ya, itu aja. Makasih Bu Firda. Ya, makasih tadi Bu Firda menambahkan gitu, kalau di Ibu Firda ini peserta didik belum memahami cara menggali informasi baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Atau bisa juga Pak Mula, misalnya kan Ibu lihat nih siswanya banyak yang belum paham. Bisa juga Pak pilihannya misalnya rendahnya pemahaman siswa. Mungkin lah rendahnya pemahaman siswa dalam menggali informasi baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Iya, dalam menggali informasi baru. Bisa aja nanti Ibu cocokkan yang mana yang pasnya. Ini kalau kita lihat Bang, akar masalahnya karena apa nih, guru belum melibatkan peserta didik secara langsung dalam menelaah bacaan pada teks non-fiksi. Mohon anggap sesuai aja Bang ini, karena gurunya belum melibatkan atau belum mengajak lah akar permasalahannya. Cuma di kata-kata ininya tadi yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pelajaran matematika materi pengurangan bersusun panjang. Pas aja Pak sudah rendah. Ini hasil belajarnya, lalu akar penyebab masalahnya guru belum menggunakan media konkret dalam pembelajaran matematika.
pengurangan bersusun panjang ke media lah. Ini ke media kan metodenya nanti Bu, media konkretnya. Pengurangan bersusun panjang. Oh iya, memang ke media lah. Untuk siswa masih perhitungan. Nomor 4, peserta didik kesulitan dalam menjawab soal berbasis SWOT pada pelajaran IPA. Kesulitan berarti yang lihat juga dari hasil belajarnya lah, Bu. Bu. Ini, peserta didik yang nomor 4 nih kesulitan dalam menjawab soal berbasis SWOT pada pelajaran IPA nih. Nggih. Jadi masalahnya pada hasil belajarnya itu apa banyak siswanya yang apa rendah masih atau kurang? Karena di sekolah kami ini jumlah siswanya sedikit, Bu, lebih banyak yang belum mencapai KKN itu, Bu. Kesulitan Jadi peserta didik karena apa ini sih, tunggu lihatlah. Guru belum mengembangkan pembelajaran berbasis mengembangkan berarti pian mengajarkan lagi, Bu. Halo. Selalu kedengaran kayak lah. terdengar, Bu. Belum, Bu. Belum mengajarkan yang berbasis SWOT. Tunggu boleh hilang tulisannya. Maaf Bu, ini siapa ini kenapa? Ada ininya sudah. Mohon maaf Bu, ada hilang nanti tulisannya mungkin ada baik internet ulun. Iya, gurunya belum mengembangkan pembelajaran berbasis SWOT akar masalahnya sehingga peserta didik kesulitan dalam menjawab soal berbasis SWOT. Kira cocok. Pas aja Pak sudah mulai. Kemudian yang kelima, kurangnya penggunaan model-model pembelajaran inovatif. Kurang lah. Apa masalahnya? Apa nih guru kurang memahami langkah-langkah? Kurang penggunaan. Berarti pian menggunakan saja bulah. Kalau nomor 5 nih. Menggunakan cuma jarang, Bu. Cuma kalimatnya nih jadi agak nih kurangnya penggunaan. Atau bisa juga guru belum apalah. Guru belum optimal dalam penggunaan. Belum maksimal atau belum optimal lah dalam menggunakan model-model. Itu kalimatnya agak janggal panggil karena kurangnya itu. Model pembelajaran inovatif ini. Karena apa tadi? Karena guru kurang memahami ya pas saja pakalnya kalau menurut ulun. Guru kurang optimal, belum optimal karena kurang memahami ini langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran inovatif tadi boleh. Nggih. Ini kan ketinggalan dah. Di akar penyebab masalahnya. Itu kan masih langkah-langkah model pembelajaran inovatif. Bisa aja pengen tambahkan di akarnya, di sebelahnya, Bu. Apa tadi, Bu? Guru. Ini yang model pembelajaran inovatif. Oh, iya. Guru kurang memahami. Memahami. Ya, karena masalahnya di gurunya tadi kurang memahami. Seperti ini, Bu. Tinggi.
Kemudian yang keenam, guru belum menggunakan pendekatan kontekstual pada pelajaran PKN materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Oh, jadi Pian sudah fokus ke materinya nih, Bula. Nggih. Pian Oke. memilihnya ini, gurunya belum menggunakan pendekatan. Masalahnya, kenapa? Karena di sini guru belum mengaitkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang ada di sekitar peserta didik. Atau lebih anunya kan yang kontekstual nih lebih dalam ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bisa juga kan. Belum mengaitkan pembelajaran dengan pendekatan Guru kontekstual. belum mengaitkan pembelajaran. Oh, ini pilih memang kedekatan lah, pendekatan kontekstual. Konteksnya memang ke kehidupan sehari-hari lah. Nggih. Yang ada di sekitar peserta didik. Tunggu kalimatnya, Ibu bingung menentukan dulu. Guru belum mengaitkan kita peserta didik. Atau yang ada dalam bukan apa, kalau lebih bagus lah kalau ditambah misalnya dalam kehidupan kalimat yang pas. Nah, guru belum mengaitkan pembelajaran yang pendekatan kontekstual yang dialami lah. Guru belum mengaitkan materi, jadi langsung lah. Guru belum mengaitkan materi dengan kehidupan Sehari-hari siswa. Harusnya dengan kehidupan nyata lah. Cuma seperti tadi didiknya di mana yang pas inilah. Guru belum mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik di ujung nggak, Bu? Yang dialami peserta didik sehari-hari. Pas lah ya, Bu, kira-kira. Guru belum mengaitkan materi dengan kehidupan nyata yang dialami peserta didik sehari-hari. Atau ada yang lain bisa saja menyarankan kalau Ibu ini belum pas kata-katanya nih. Guru belum mengaitkan materi dengan mungkin itu aja, Bu, yang bisa ulun tambahkan. Ini mohon maaf salah hilapnya. Kalau kurangnya bisa saja ditambahkan yang lain. Nggih. Izin, Bu. Kalau misalnya Silakan, Bu, kalau ada yang lain. Guru belum mengaitkan materi dengan fenomena kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan fenomena sehari-hari. Kehidupan sehari-hari peserta didik. Kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru belum mengaitkan materi dengan fenomena kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini rasanya ada di pakar kemarin kalau tidak salah. Di sehari-hari peserta didik. Dan Bapak, mohon maaf kalau misalnya ada yang masih kurang, Pak, untuk tambahkan. Bapak Ibu, suara saya sudah bisa masuk atau belum, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Kedengaran deh, Pak. Dengar ya. Ini apa namanya? Layarnya juga hitam-hitam dan kadang-kadang tidak bergerak, Bapak Ibu ya. Ada jaringan. Suara Bapak hilang.
suaranya tidak begitu jelas terdengar. Cuma kalau dari beberapa tulisan tadi saya baca sudah bagus, ada beberapa penyempurnaan gitu ya. Jadi beberapa penyempurnaan. Nanti Ibu, ini siapa presentasi siapa? Ibu Eli kan? Yang presentasi. Nanti bisa mempertimbangkan ya saran-saran yang masuk tadi. Cari kalimat yang lebih simpel, sederhana, tetapi jelas gitu ya, to the point. Nah, jadi misalnya nomor 2 tuh ada 3 macam peserta didik belum memahami dalam menggali itu. Kayaknya kalimatnya ya ada sedikit rancu. Saya lebih peserta didik belum memahami, lebih lebih spesifik tuh rendahnya pemahaman siswa itu biasanya kalimatnya yang dimulai dengan masalahnya itu berarti rendah pemahaman. Jadi kalau peserta didik itu dimulai dari peserta didik, kalau lebih bagus. Bagus seperti itu. Jadi kita langsung poinnya saja, apa yang jadi masalah ya rendah pemahaman. Itu kita mulai. Baik Bapak Ibu, untuk yang lain-lain guru belum. Dan saya ya, ini kada bergerak, ini saya gambar-gambar. Ya, saya coba kurangi sedikit Bapak Ibu ya, supaya jaringan saya tidak terlalu berat. Ya. Nah, kalau masalah model pembelajaran inovatif itu di modul 3 ya Bapak Ibu, seperti STEAM, model pembelajaran STEAM dalam PBL, di situ ada langkah-langkah PBL, nah itu bisa diterapkan. Tapi kalau STEAM itu bukan untuk IPA saja Bapak Ibu. STEAM untuk PBL itu ada sains, ada IPA-nya, ada teknologi, itu ada matematikanya, sains, teknologi, ada matematikanya, kemudian ada art-nya, ada seni ya, seninya itu bisa SBDP bisa juga masuk di situ, ada seni juga ya. Nah itu menggunakan PBL, yang menggunakan PBL. Jadi kalau model pembelajaran itu tidak mengkhusus pada satu muatan saja Bapak Ibu ya. Model pembelajaran inovatif itu meliputi beberapa muatan pembelajaran. Itu ada model pembelajaran STEAM ya, STEAM yang di dalamnya itu ada beberapa muatan pembelajaran, IPA, matematika, seni, dan art itu kan seni, kemudian matematika, IPA, seni, ya itu sains, teknologi, matematika, dan seni, serta IPA, STEAM. Nah, nanti dalam pembelajaran pendekatan terpadu pada STEAM itu seperti itu, kemudian bisa menggunakan langkah-langkah pembelajaran pada. Jadi kalau kita menetapkan PBL sebagai sebuah model, nanti di dalamnya itu maksud saya bisa masuk IPA-nya, bisa masuk SBDP, Eli ya. Saya kira ada cukup Bapak Ibu. Waktu kita sudah cukup Bapak Ibu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke LMS mengisi refleksi ya Bapak Ibu ya, mengisi refleksi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di LMS itu ada kolom diskusi sudah, ada kolom refleksi ya Bapak Ibu ya.
Silakan nanti Bapak Ibu isi. Bentar saya cek dulu. Nah, ada refleksi pembelajaran menentukan permasalahan itu ya, menentukan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjawab, ya berarti sudah selesai. Bagi yang belum, silahkan diisi di situ. Kebetulan saya lihat view all partisipan dulu saya lihat ya. Di situ masih belum banyak bagi yang menjawab ya. Bisa saya perlihatkan sebentar. Yang ini Ibu ya, yang refleksi. Nah, Ibu Anita baru sudah masuk ya. Nah, kemudian satu lagi refleksi pembelajaran. Nah, ini ada beberapa yang, tapi baru Ibu Anita yang sudah. Jadi sesudah ini Bapak Ibu silakan masuk di LMS, nah ya, untuk refleksi. Untuk refleksi, saya lihatkan dulu. Nah ini ya, untuk refleksi di sini. Kemudian sudah itu ada laporan analisis materi berbasis masalah di sini. Di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah ini ditulis laporannya yang berbasis masalah karena hari ini adalah hari yang terakhir. Saya ini sudah ditulis dari beberapa waktu yang lalu. Ada judul, daftar pengantar, dan seterusnya. Ini diselesaikan Bapak Ibu sampai kepada lampiran dokumen terkait yang perlu dilaporkan. Nah, Bapak Ibu dapat unduh template laporannya di sini, Bapak Ibu nanti ya. Silakan diunduh. Kemudian baru nanti diunggah di sini. Ini kebetulan belum ada yang unggah untuk penugasan ini. Ya, barangkali yang terdahulu sudah ada menginformasikan ini barangkali ya untuk menyelesaikan analisis materi berbasis masalah itu. Kalau tidak ada, disegerakan Bapak Ibu, besok kita sudah masuk kepada materi kedua, yaitu materi rencana aksi. Baik Bapak Ibu, saya kira tambahan penjelasan saya cukup sudah, dan tugas untuk guru penggerak apa itu saya tidak terbaca itu. Enggih Pak, untuk guru penggerak kami nggak bisa buka Pak itu. Bapak Ibu ada yang jadi guru penggerak apa enggak ya? Enggak ada ya? Nggak ada Pak, itu dasar memang template bawaan LMS-nya Pak. Di bagian ini buat guru penggerak aja khusus ya? Ada kan iya, tulisannya? Mana ya? Masalahnya di LMS di awal-awal pendahuluan juga ada itu Pak, kata admin Pak Riki sama Pak Ponco itu memang kesalahan sistem. Yang guru penggerak harus mengisi ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak masuk mengisi ini ya. Jadi tadi berarti cuma sampai refleksi aja Bapak Ibu ya. Jadi lebih ringan berarti. Sampai di sini aja berarti selesai Bapak Ibu ya. Laporan analisis materi berbasis masalah buat kemajuan. Masalahnya tidak ada namanya keterangannya sini Bapak Ibu. Saya baru membaca juga ini. Jadi saya tidak tahu kalau itu diperuntukkan bagi guru penggerak saja. Jadi nanti yang ini akan kami selesaikan hari ini nih, penilaian proses ini. Nanti kami akan memberikan penilaian proses ini. Harus diselesaikan tugasnya hari ini. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup. Waktu kita sudah kita akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Pada Ibu Fitri, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya. Pada Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam mendampingi Bapak Ibu pada mata kuliah pendalaman materi. Jadi hari ini kuliah pendalaman materi sudah selesai Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan pada mata kuliah berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Kak Recording Andi. stopped. Terima Terima kasih kasih, Bapak Pak Ibu Ilmunya. semuanya. Oke. Terima Ya, kasih Bapak Ibu. Bapak. Mau foto mah. Pak, Terima iya kasih, foto Bu. Pak. Foto kah? Foto-foto. Oke. Oke ya, panduan saya ya. 1, 2, 3 bilang buncis ya. Halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3 katakan buncis. Bilang bapaknya. Yang keluar Bapak Ibu lah. Oke, makasih banyak. Ya Mas, Oke, senang. Assalamualaikum. Udah apa sudah tersedia satu Bapak Ibu. Tempat ada Waalaikumsalam. korengan nah, Rep. Paling lucu itu Papa Nek. Nah, ya saya kirim dulu ya. Tadi ada punya saya. Ngapain? Serius dah kadang. Coba aja lihat masing-masing lah. Denak-denak di WA. Di Zoom. Jadi saya keluar ada tahu orang. Ada tadi 11. Saya 11.